Saya waktu itu, makanya saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013 dia DO, Pak. Jadi bagi saya itu DO. Nah, kalau misalnya dia sudah DO, tidak mungkin dia tulis skripsi. Bro nggak takut? Saya tidak takut. Saya sudah pernah kasus begini, undang ITE sudah lima kali, Pak. Jadi kalau untuk ini, kalau untuk kebenaran, Pak, saya kalau untuk kan masuk penjara bukan akhir dari hidup. Saya bicara fakta-fakta semua, Pak. Contoh, misalnya ini DO. DO saya sudah punya bukti dari orang bahwa dia DO. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Ini benar-benar menggemparkan. Terang-terangan tak takut akan dipolisikan. Mantan guru besar Universitas Sumatera Utara USU ini berani menyebut Pak Jokowi diduga tidak tamat kuliah atau DDO dari UGM. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelas langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Ternyata inilah alasannya. Bismillah. Saya berdiri di sini, saya tidak, mungkin kalau Rismon sama ini sama Roy sama Tifa, mereka kan internal kan, karena mereka di UGM, saya eksternal, Pak. Saya dari luar, saya bicara apa adanya. Saya guru besar, kalau saya salah, misalnya wawancara ini, saya minta maaf, wajarlah. Saya bukan politisi, jadi salah harus bilang benar, bukan, Pak. Saya akademisi murni, yaitu kalau saya salah misalnya wawancara ini, saya minta maaf Jokowi, salah. Oke, Prof. Prof tamat tahun 80 masuk mana, Prof? Saya masuk tahun 80, kemudian saya tamat masuk ke Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana di Kupang, 88. Fakultas Peternakan. Universitas Nusa Cendana. Kalau Jokowi kan dia kan sudah bilang bahwa dia masuk di Fakultas Kehutanan UGM, 80 juga toh? 80 juga. 80. Nah, saya waktu itu, maka ini saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Dia DO? Ya menurut saya dia DO. Kenapa? Karena begini, kami waktu kuliah tahun 80 itu kan dari pergeseran dari dari Desember ke Juni, Pak. Jadi kami masuk Juni kan, itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 itu ada penilaian, Pak. Semester 4 ada penilaian bahwa IP 2,5 ke atas berhak tulis skripsi. IP 2,5 ke sampai 2 berarti dia berhak tulis makalah. Penelitian kan? Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013 dia DO, Pak. Dia DO. Makanya karena IP dia nggak sampai 2. Iya, nggak sampai 2. Makanya dia otomatis dia DO, tidak mungkin dia. Menurut gitu. peraturan yang berlaku pada saat kami kuliah. Waktu mulai tahun 80. Tahun 80. Itu dia. Jadi bagi saya itu DO. Nah, kalau misalnya dia sudah DO, tidak mungkin dia tulis skripsi, Pak. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat skripsinya tidak disahkan oleh dekan, Pak. Yang menurut data yang saya dapat dari Rismon itu, yang tanda tangannya satu orang. Padahal kalau kita mau ini kan penguji semua tanda tangan kemudian disahkan oleh dekan kan? Tidak. Nah sekarang bagaimana? Nah, itu bukti aja. Dia tidak mungkin punya ini skripsi, Pak. Bagaimana orang serius ini, guys. di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi kemudian dia bisa skripsi? Tidak mungkin, Pak. Kemudian sampai ke tingkat Prof dari penulisan makalah, artinya dari 2 ke 2,5 makalah kan, 25 ke atas ini skripsi. Kemudian katanya saya dengar juga itu dalam debatnya Prof dengan Dian Sandi, dia katanya KKN juga. Apa ada KKN juga waktu itu? Enggak, selama ini kan di semua UGM banyak orang kan sudah tanya di mana KKN dia. Kan tidak ada. Kalau Prof? Kalau saya KKN di desa namanya Desa Liliba. Desa Liliba Kabupaten Kupang Tengah, dulu Kabupaten Kupang Tengah. Saya KKN di situ. Itu wajib, Pak. Jadi sebelum kita mau penelitian, kita KKN dulu, Pak. Jadi karena waktu itu kan saya KKN kemudian saya penelitian karena saya kerja 4 tahun kan. Saya target 4 tahun. Jadi saya bersyukur, Pak. Saya 4 tahun tamat, Pak. Jadi saya lahir 62, 22 tahun saya tamat, Pak. Jadi bagi saya kalau sampai sekarang dia tidak KKN, bagaimana dia bisa ini? Sekarang begini, Pak. Untuk mau ajukan skripsi harus selesaikan 120 SKS. Itu rata-rata berlaku di Indonesia. Dia bisa dapat itu nggak? Kalau IP 2 di bawah 2, tidak mungkin dia dapat itu, Pak. Tidak mungkin, Pak. Harus lanjut ke tahun kelima ya? Iya, ke tahun kelima. Kemudian kemudian selama ini kan semua orang berfokus di skripsi.
orang tidak pernah tanya bagaimana transkripnya. Kan kalau dari transkrip nilai kan kita bisa tahu dia mengaku DO atau tidak, ya kan? Tapi sekarang orang tidak pernah tahu. Saya tidak tahu UGM ini dia disimpan transkrip nilai nggak? Kan itu harus tercatat. Apa maksudnya transkrip? Transkrip nilai S1. Oh, transkrip nilai S1. Karena begini, ini skripsi itu kan 6 SKS. Ya. Jadi kalau syaratnya kalau kita sudah 120, kita berhak ajukan proposal. Karena itu saya mau tanya, contohnya saya mau tanya mata kuliah wajibnya apa? Karena peternakan dengan pertanian kan agak mirip. Iya. Apa mata kuliah wajib? Oh, wajibnya MKDU, Pak. MKDU. MKDU itu wajib, Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian ada kalau untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Iya. Itu di mata kuliah MKDU namanya. Mata kuliah umum. ISD, ISB, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar. Itu kan itu. Sedangkan kalau dia sudah naik ke atas kan sudah penjurusan, Pak. Ya, jurusan apa? Oh, kalau kami kan peternakan, Pak. Ya peternakan ya misalnya anatomi ternak, kemudian mikrobiologi. Saya tidak tahu di kehutanan kan. Dan itu kan biasanya nilai itu kan bukan hanya dalam bentuk SKS, tapi nilai pribadi juga ada kan? Iya, nilai pribadi yang ada di KRS itu, Pak. Sekaligus juga Prof mengatakan meyakini bahwa Jokowi itu drop out. Nanti kalau Prof yang sebaliknya dilaporkan ke polisi, tidak apa, Pak. Saya kan guru besar, Pak. Kalau memang dilaporkan ulang juga, saya tidak. Yang penting sekarang begini, saya pada posisi yang banyak orang sekarang berjuang untuk kebenaran. Kalaupun saya tujukan DO salah pun, saya berhak minta maaf lah. Saya kan guru besar, Pak. Guru besar kan kalau kami salah, Pak. Pak Jokowi, saya minta maaf, saya bilang Pak DO. Tapi Pak buktikan dulu, mana ini transkrip Bapak, buktikan ke saya. Supaya... Kalau Pak Jokowi yang melaporkan Bapak? Pak Jokowi tidak mungkin, dia kan pejabat sekarang di Bank dan Antara. Tidak mungkin dia lapor, apalagi sekarang sudah putusan MK kan. Untuk yang begini-begini kan tidak mungkin dia lapor, Pak. Tapi kan Roy Suryo, Dr. Tifa, sama ini kan dia laporkan. Sudahlah, kalau memang kalau Pak Jokowi mau lapor tidak apa-apalah. Namanya kan kita cari pembenaran. Ada bisa buktikan di pengadilan. Prof nggak takut? Saya tidak takut. Saya sudah pernah kasus begini. Ini undang ITE sudah 5 kali, Pak. Paling jujur, Pak. Kalau misalnya kita masih sopan-sopan, ini kan ini tipiring, ini kan paling tidak sampai 1 tahun, Pak. 6 bulan lah. Saya pernah 6 bulan kok. 6 bulan itu. 2 bulan saya lihat. 2 bulan. Ya. 2 bulan. Jadi kalau untuk ini, kalau untuk kebenaran, Pak, kalau untuk kan masuk penjara bukan akhir dari hidup, Pak. Karena situasinya sekarang, Prof, kalau orang semakin terkenal, dengan ini kan Prof makin terkenal, itu situasinya makin Prof ditembak. Tidak apa-apa, saya kan di Twitter banyak ditembak, Pak. Tapi saya bicara fakta-fakta semua, Pak. Contoh, misalnya ini DO. DO saya sudah punya bukti dari orang bahwa dia DO. Saya sudah punya bukti di Twitter saya. Apa buktinya? Ngeri kayaknya. Ini podcast juga, ada orang podcast terakhir. Ya. Bahwa itu DO. Karena mereka berpatokan pada pengakuan Jokowi 29 Juni 2013. Ada nggak saksi-saksi yang mengatakan bahwa Jokowi itu tidak ada sebetulnya waktu wisuda? Oh, saksinya kalau menurut foto-foto yang beredar kan orang ada yang keceplosan bilang itu Hari Mulyono, Pak, di sebar-sebar itu. Makanya ada juga yang terakhir mengaku bahwa dia sama-sama lulus. Ada fotonya, tetapi itu sudah terbukti bahwa ijazahnya beda. Dia ijazahnya 89. Itu yang barusan kan? Ya. 89, Jokowi 85. Kenapa kau bisa sama-sama teman? Coba saya tanya. Di yang pengakuan terakhir itu kan? Ya. Saya sudah ikuti, Pak. Di situ saya tidak tahu. Dan dia memang lebih muda ya? Dia kan 89. Ya. Nah, Jokowi ini kan dia 85. Bagaimana 4 tahun kau bisa sama-sama? Jadi kadang-kadang ini, Pak, semua orang mau bela Jokowi, padahal Jokowi sendiri tidak bisa bela diri dia sendiri. Jadi banyak orang berlomba-lomba bela-bela. Khususnya sekarang ada istilah ini termul kan, ternak Mulyono. Banyak yang bela. Saya dihajar ulang-ulang, tapi saya pikir kalau saya bicara benar kan, Pak. Jadi bagi saya kalau misalnya saya bilang DO kemudian saya dilaporkan, saya senang, Pak, karena saya membuktikan mana saya tidak perlu ijazah, mana ini transkrip nilai S1. Oke guys, jadi kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Pak Jokowi kini memang menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya ini guru besar Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Yusuf Lenard Henuk. Profesor Yusuf berani menyebut bahwa Pak Jokowi kemungkinan tidak memiliki ijazah asli dan bahkan skripsi. Bukan tanpa sebab, hal ini dia merujuk pada pengakuan Pak Jokowi pada tahun 2013
kala masih menjadi calon presiden, Pak Jokowi mengaku bahwa IPK miliknya tidak mencapai angka 2. Sementara itu dalam potongan video yang dibagikan ulang oleh akun X Ronaldi596, Profesor Yusuf menyebut bahwa pada tahun di mana Pak Jokowi berkuliah terdapat peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia bahwa mahasiswa dengan IPK antara 2,5 ke atas dapat menulis skripsi. IPK 2,5 ke bawah sampai 2 dia berhak untuk menulis makalah untuk penelitian, sedangkan IPK di bawah 2 menurut Prof Yusuf, Pak Jokowi di DO karena IPK dia nggak sampai 2, sehingga menurutnya maka seharusnya tidak dapat menulis skripsi. Lebih lanjut, jika memang benar Pak Jokowi mengalami dropout, maka secara logika ia tidak memiliki skripsi dan tidak mendapatkan ijazah dari UGM. Unggahan itu pun sontak menuai beragam komentar dari publik. Salah satunya warganet berpendapat, ya sampai saya tamat tahun 95 pun peraturan itu masih berlaku, tapi masih bisa perbaikan nilai asal tidak melewati 1,5 dari masa kuliah. Komentar akun @hero guys. Jadi memang dugaannya sangat-sangat ngeri-ngeri sedap guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.